Halo guys, bersama saya Muhammad Fauzan. Kali ini saya ingin berbagi tips dan pengalaman saya tentang bagaimana cara mengatasi rasa gugup, nervous, grogi, atau demam panggung pada saat akan berbicara di depan umum. Nah, ini penting buat Anda yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus bisa berbicara di depan umum. Seperti presentasi misalnya di depan direksi, depan mahasiswa, depan dosen, depan masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi, buat Anda yang masih grogi atau gugup di depan umum, jangan khawatir, karena di sini saya akan membantu Anda cara mengatasi rasa gugup tersebut. Oke, langsung saja kita mulai satu persatu. Cara pertama, agar kita tidak merasa grogi atau tidak merasa minder pada saat berbicara di depan publik, yaitu dengan cara mempelajari dan menguasai materi-materi yang akan kita sampaikan di depan publik dengan sebaik mungkin, dengan sematang mungkin. Karena dengan cara mempelajari dan menguasai materi tersebut, insya Allah rasa percaya diri kita akan bertambah. Dan insya Allah kita tidak akan ragu pada saat kita presentasi di depan publik. Berbeda jika kita tidak menguasai materi tersebut, maka kita sendiri akan merasa ragu, tidak yakin pada diri sendiri, tidak percaya diri. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain ketika kita tidak bisa meyakinkan diri sendiri? Jadi kuncinya adalah satu, pelajari materi itu sebaik mungkin. Jika perlu, baca berulang-ulang, baca berkali-kali, sampai kita merasa yakin bahwa insya Allah nanti presentasi akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mempersiapkan materi dengan baik, maka langkah berikutnya adalah melakukan latihan sebanyak mungkin, yaitu latihan berbicara sendiri di kamar misalnya, atau mungkin di depan cermin, seolah-olah kita sedang berbicara di depan banyak orang. Lakukan latihan itu berkali-kali sampai kita betul-betul yakin bahwa presentasi kita akan berjalan lancar pada waktunya. Nah, dengan melakukan persiapan latihan ini, insya Allah pada saat kita tampil di depan publik, presentasi kita, ceramah kita, atau pidato kita akan lebih meyakinkan, akan lebih menarik, dan akan lebih memukau. Nah, situasi ini akan berbeda jika kita tidak pernah latihan sebelumnya. Biasanya lidah kita akan kaku, atau mungkin penampilan kita akan canggung atau kaku. Jika Anda perhatikan, kenapa Barack Obama dan Soekarno bisa berbicara lancar dan lantang di depan rakyatnya? Karena mereka melakukan latihan dulu sebelum tampil di depan audiens. Jadi kuncinya adalah kita tidak perlu merasa malu berbicara sendiri di depan cermin, seolah-olah kita sedang berbicara di depan begitu banyak orang. Nah, cara ini dulu pernah dilakukan oleh Soekarno pada saat dia masih belajar berpidato. Saat itu Soekarno muda, sering latihan pidato sendiri di rumah. Dia berbicara di atas meja dan berorasi dengan suara lantang sampai tetangga-tetangga Soekarno saat itu keluar dan bilang, "Wah, Soekarno sudah gila. Soekarno berbicara sendiri, teriak-teriak sendiri." Tapi berapa tahun kemudian, mereka akhirnya sadar bahwa dulu Soekarno ternyata sedang mempersiapkan diri menjadi salah satu orator terhebat di dunia. Dan mereka yang dulu bilang Soekarno gila, justru akhirnya tergila-gila sama Soekarno. Karena apa? Karena kehebatannya menghipnotis rakyatnya dengan pidato yang begitu memukau. Nah, jadi Soekarno yang hebat saja dia masih melakukan latihan dan latihan, guys. Apalagi kita. Jadi kita juga sama harus melakukan banyak latihan juga. Nah, dengan banyak latihan pidato sendiri, berbicara sendiri, itu insya Allah lidah kita akan lebih luas, tidak kaku pada saat presentasi. Kan seringkali kita lihat pada saat orang presentasi misalnya, kemudian lidahnya terselip, atau mungkin dia salah ucap. Akhirnya dia bilang apa? Di depan umum. Nah, itu karena apa? Karena dia jarang latihan, atau mungkin tidak latihan sama sekali, sehingga lidahnya kaku. Nah, oleh karena itu, dengan banyak latihan, insya Allah kepercayaan diri kita akan bertambah. Insya Allah kita akan lebih tenang dan kita akan lebih lancar pada saat kita menyampaikan presentasi kita di depan banyak orang. Kemudian yang ketiga, setelah materi kita siap, kemudian latihan juga sudah matang, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menyiapkan mental kita. Nah, ini tidak kalah pentingnya, guys. Catat kata-kata saya. Sebagus apapun materi kita, sematang apapun latihan kita, jika kita tidak menyiapkan mental yang kuat, menyiapkan rasa percaya diri yang kuat, maka semua yang sudah kita persiapkan itu bisa buyar sewaktu-waktu.
dan bahkan bisa blank pada saat kita menyampaikan materi. Nah, oleh karena itu, menyiapkan mental itu super penting. Karena kadang meski kita kurang menguasai materi, kemudian kita latihan juga seadanya, tapi karena mental kita kuat, akhirnya kita bisa menguasai diri dan bisa menyampaikan pesan-pesan dengan lancar. Tapi tetap, agar penyampaian kita lebih menarik, agar penyampaian kita lebih memukau, persiapan materi harus kita lakukan. Latihan tetap harus kita lakukan. Jadi kuncinya adalah, pertama, persiapkan materi dengan sebaik mungkin. Lakukan latihan sematang mungkin. Dan yang ketiga adalah kuatkan mental kita sebelum kita melakukan presentasi, ceramah, atau pidato di depan publik. Itu guys. Kemudian bagaimana cara kita menyiapkan mental kita agar kita mempunyai rasa percaya diri yang kuat? Semua itu ada di otak kita guys. Ingat kata-kata saya, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi ketika otak kita membiarkan bayangan-bayangan negatif merasuki otak kita, maka yang akan terjadi pada saat berbicara di depan umum itu biasanya hal-hal yang negatif juga. Misalnya, seringkali muncul perasaan ragu pada diri kita menjelang tampil di depan audiens. Aduh, nanti bisa nggak ya? Jangan-jangan nanti ngeblank gimana? Kalau nanti keluar keringat dingin gimana? Kalau tangan saya gemeteran gimana? Kalau ini, kalau itu, dan lain sebagainya. Nah, semua bayangan-bayangan negatif itu biasanya akan datang menghantui pikiran kita. Jadi semua itu tergantung otak kita guys. Apakah kita memilih untuk berpikir positif atau kita memilih untuk berpikir negatif? Jika kita memilih untuk berpikir positif, maka insya Allah ceramah kita, presentasi kita, pidato kita akan berjalan lancar dan sukses. Tapi jika kita memilih untuk berpikir negatif, membiarkan racun-racun negatif itu merasuki otak kita, maka hasil negatif yang akan kita dapatkan, dan mungkin ceramah kita, presentasi kita, pidato kita akan gagal. Nah, jadi jika Anda ingin presentasi Anda berjalan dengan baik, ceramah Anda berjalan dengan lancar, pidato Anda berjalan dengan menarik dan memukau, pastikan otak Anda selalu berpikir positif dan positif. Karena apa? Karena ketika otak Anda berpikir positif, maka dia akan memerintahkan seluruh anggota badan kita untuk menunjang dan mendukung kesuksesan Anda dalam berceramah, dalam presentasi, dan dalam pidato Anda. Nah, jadi ketika seluruh anggota badan kita itu mengikuti perintah positif otak kita, maka jantung kita yang tadinya berdebar-debar itu akan jadi hilang, akan jadi tenang. Kemudian tangan kita yang tadinya gemeteran, keringat dingin, itu akan menjadi terkendali. Kemudian perasaan kita yang tadinya cemas, itu akan menjadi lebih rileks. Jadi intinya adalah seluruh anggota badan kita itu akan mengikuti perintah otak kita. Oleh karena itu, tanamkan terus dan paksakan agar pikiran kita tetap positif dan positif. Dan kita harus yakin bahwa semua akan berjalan lancar dan baik sebagaimana yang kita harapkan. Oh iya, satu lagi guys, ini penting bagi Anda yang baru pemula atau mungkin baru pertama kali akan berbicara di depan umum. Saya sarankan bagi Anda untuk survei terlebih dahulu lokasi di mana Anda akan berbicara. Nah, di situ Anda membayangkan sedang berbicara di depan banyak orang. Insya Allah, dengan cara seperti ini akan mengurangi rasa demam panggung kita. Karena apa? Karena kita sudah mengenal medannya. Kemudian cari tahu juga berapa kira-kira audiens yang akan datang dan dari kalangan apa. Ini penting agar kita bisa menyesuaikan isi materi dan juga gaya penyampaian kita pada saat presentasi nanti. Jadi itulah tips-tips yang bisa saya bagikan buat Anda. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu Anda menjadi pembicara yang hebat, menjadi pembicara yang menarik dan memukau audiens. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berlatih dan sukses selalu buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.